ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Semua letih lesu, beban beratku kau angkat, kau ganti dengan sukacitamu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Ya puji Tuhan, shalom. Lagi sekali Bapak Ibu Saudara, shalom.
sukacita di rumah Tuhan? Ya, bentuk sukacita yang paling sederhana ialah senyum. Coba senyum dulu kiri kananmu. Katakan Tuhan Yesus luar biasa, amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan memuji dan menyembah Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tutup matamu di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang luar biasa yang Kau anugerahkan bagi kami. Satu tujuan kami datang di tempat ini, ingin berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan, menikmati setiap janji-janji Tuhan. Untuk itu Bapa, sebelum kami menyembah-Mu, bahkan sebelum kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, layakkan dan kuduskan kami. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami Tuhan. Kami buka hati kami untuk Kau masuk. Jamah kami Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur.
kedua tanganmu bagi Tuhan. Oh, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Dalam rasa sakit yang kami alami Tuhan, manusia bisa meninggalkan kami, tapi Tuhan selalu ada bagi kami. Berkali-kali kau menolong kami Tuhan, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, haleluya. Berkali-kali kau kuatkan, yes, dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Bapak Ibu saudara, renungkan pujian ini. Dari begitu banyak hal yang saya dan saudara alami, logika saya dan saudara berpikir bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat menolong saya dan saudara. Tapi tanpa kita sadar, Yesus ada di samping saya dan saudara, dan berkali-kali Dia menolong kita. Angkat kedua tanganmu, dari hatimu, alami perjumpaan dengan Tuhan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia.
buat jemaat Gilgal. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kebebasan terjadi pagi hari ini. Bawa lidahku memuji amin, amin, kemurahan lebih dari. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Kemurahan, yes God, God. Kemurahan lebih dari hidup, lebih dari hidup. Bawa lidah kami memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih. Lagi sekali yang mengalami kemurahan Tuhan, angkat suaranya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Yang mengalami kemurahan Tuhan, berikan tepuk tangan suara kemenangan bagi Raja. Kami siap memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan bersama dengan saya katakan haleluya. Bersemangat Bapak Ibu Saudara. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Yes, come on. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan. Yeah, yeah, yes. Amin. Go, one, come on. Kau satu penuh kasih, dua penuh iman, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau sediakan katakan. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Semuanya kembali. Yesus kaulah sahabat, hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yeah, yeah, come on. Kau satu penuh kasih, dua penuh iman, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu
biasa. Amin. Mari jemaat Gilgal katakan, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir sesaat. Mana suara jemaat Gilgal? Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Kanan kiri, Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacita go. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir sesaat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Katakan sukacita. Sukacitaku dalam Kristus. Mari bertepuk tangan bagi Raja. Yes, go. Woo. Biarlah rohmu Tuhan menyala-nyala dalam hidup kami. Kau luar biasa Yesus. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus Katakan, nama Yesus jawab. come on. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaibnya. Katakan, Roh Kudus membakar setiap kami. bakarlah kami Tuhan dengan pujian mujizat. Menjadi One, two, go. mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 tercurah kuasa-Mu, nyalakan api, ku nyanyi oh ajaiban-Mu. Percaya keajaiban Tuhan terjadi di tempat ini. Amin. Haleluya. Semua Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib-Nya. Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Nyanyikan pujian mujizat terjadi. One, two, go. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi ajaiban-Mu. Mari bertepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Come on. Mari bersama-sama sarukan. Oh, musik memuji Tuhan. Let's go. Keajaiban-Mu tercurah bagi kami Tuhan, terjadi bagi kami Tuhan. Yes, Lord. Sama-sama katakan, Roh Kudus membakar setiap kami. amin, amin. Nyanyikan pujian mujizat
Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. bakar kami Tuhan. Naikkan pujian mujizat terjadi. Come on, mengalir kuasa-Mu, nyalakan apimu. Bernyanyi, oh yeah, oh oh, oh oh, oh oh, dan curah kuasa-Mu, nyalakan apimu. Bernyanyi, oh yeah, oh oh, oh, ajaiban terjadi. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kau sudah memuji Kau luar biasa Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak tersalami. Sungguh, Yes, Lord God. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku, amin, tak bisa membalas kesetiaan. Benar Tuhan, sungguh
dahsyat. Mari sorakan haleluya. Ya, jangan duduk dulu Bapak Ibu, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus Tuhan. Oke, ada satu nilai yang dibangun di gereja kita yaitu family. Dan untuk itu ada waktu 1 menit dari sekarang kita akan ketemu dengan orang-orang yang belum kita kenal. Kenalan dulu, apa kabar, namanya siapa, tinggal di mana. Kalau yang sudah kenal, coba tanyakan apa yang disuka dari kota Manado. Ya, terima kasih buat kerjasama dan antusiasnya. Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat datang bagi kita semua yang hadir dalam ibadah raya GB Gilgal yang kedua. Dan selamat datang bagi yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya GB Gilgal. Bapak Ibu bukan orang asing, tapi menjadi keluarga dari GBI Gilgal. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan tentang GBI Gilgal, ingin kenal lebih jauh, ada hamba-hamba Tuhan yang ada di depan, bisa tanya kepada kami tentang hal yang lebih jauh tentang GBI Gilgal. Dan saya akan membacakan pengumuman sepanjang minggu berjalan. Ada satu pengumuman penting yang akan kita ikuti, yaitu Coach Haryanto, seorang coach yang luar biasa, yang banyak berbicara tentang banyak hal, dan dia merupakan salah satu pengerja di GBI Gilgal di Jakarta. Dia akan mengadakan seminar di tempat ini pada tanggal 31 Mei tentang financial breakthrough. Kita tahu bahwa ekonomi sekarang ini sedang tidak baik-baik aja, tapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah situasi yang tidak baik-baik aja ini, kita tetap mengalami kemenangan di dalam keuangan. Untuk itu, jangan lupa kita mendaftarkan diri, ada barcode, bisa scan barcode yang ada. Nanti minggu depan juga akan ada stand di depan yang bisa untuk pendaftaran secara langsung. Dan ada video, kita akan melihat video dari Coach Haryanto. Orang yang bisa accept, orang-orang yang bisa adjust. Dari situlah baru kita bisa bicara achieve target. Ya, seminar ini bukan hanya untuk jemaat Gilgal, tapi kita juga bisa mengundang teman-teman kita, kerabat kita, siapapun aja yang mau kita ajak untuk sama-sama mengikuti seminar ini, bisa didaftarkan melalui barcode yang ada. Dan mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita undang hari ini pembicara kita, koordinator ibadah umum kita, Pendeta Muda Stephen Roring Pandai. Oke, silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Semuanya ada baik-baik? Bantu saya lihat kiri kanan mukanya baik-baik enggak? Karena segala sesuatu terpancar juga dari wajahnya. Oke, semuanya siap belajar ya Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa yuk. Kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk ada di tempat ini. Dan tujuan kami hari ini adalah ingin memuji, menyembah-Mu, mendengarkan isi hati-Mu, karena kami rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, sehingga dalam kehidupan kami, pertumbuhan kami terus berjalan sesuai dengan rencana Tuhan,
sesuai dengan kehendak Tuhan dan janji-janji Tuhan bisa tergenapi dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu, hamba terbatas, minta Roh Kudus yang ambil alih segala sesuatunya. Di dalam nama Yesus yang siap untuk belajar, sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara, masih dalam tema besar tahun ini, Growing Deeper, bertumbuh lebih dalam lagi dalam Tuhan. Khotbah hari ini saya beri judul Kristen yang berakar, katakan berakar. Ya, kata akar dalam bahasa Latin adalah radix atau radikal. Radix atau bahasa Indonesianya kita mengenal dengan kata radikal. Jadi saya dan saudara harus menjadi Kristen-Kristen yang berakar, artinya menjadi Kristen-Kristen yang radikal di dalam Tuhan tentunya. Bukan radikal kita membuat sesuatu yang huru-hara atau kekacauan, tetapi di dalam Tuhan. Artinya kita bisa radikal di dalam mengalami kasih dan mempraktekkan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam konteks pertanian Bapak Ibu Saudara, sebuah tanaman atau pohon semakin dalam dia berakar, semakin dia bisa bertumbuh tinggi. Yang setuju katakan amin. Ya. Semakin subur dia, semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin luar biasa. Kenapa? Karena dia berakar dengan baik. Nah, contohnya apa Bapak Ibu Saudara? Pohon bambu. Siapa tahu pohon bambu? Bahasa Jermannya pohon bulu. Nah, pohon bulu adalah pohon yang tinggi kuat, biar ada badai, ada angin topan. Dia tuh cuman kalau kena tiup, kalau kena badai topan dia cuman bergoyang aja. Shit. Ya. Kiri kanan, depan belakang, tapi nggak pernah tacabu, dia nggak pernah rubuh. Kenapa? Karena akarnya kuat Bapak Ibu Saudara. Ternyata Bapak Ibu Saudara, pohon ini di saat dia ditanam, dia akan bertumbuh setelah akarnya itu tertanam selama kurang lebih 6 bulan. Cukup lama Bapak Ibu Saudara, dia akan mengakar sampai kedalaman, sampai dia cukup dalam akarnya baru dia bisa bertumbuh. Dan di saat dia bertumbuh ternyata pertumbuhannya sangat cepat. Dan kita bisa lihat sampai hari ini pohon itu begitu luar biasa, dia tinggi dan gambaran sebuah kehidupan kekristenan yang kuat. Yang sudah katakan amin. Sama juga dengan pohon korma Bapak Ibu Saudara. Ternyata untuk menanam pohon korma, tentu saja Bapak Ibu Saudara juga udah sering lihat ya pengajaran-pengajaran atau di YouTube. Bagaimana tentang pohon korma, benihnya itu ditanam, di saat dia ditanam dia harus diletakkan batu yang besar di atasnya. Ingat-ingat kata batu, karena kata batu ini akan saya pakai lagi untuk penutup sebentar dia setelah firman Tuhan. Ditutup batu besar-besar, tujuannya apa? Supaya dia jangan cepat-cepat bertumbuh ke atas. Tujuannya apa? Supaya dia itu lebih fokus bertumbuh ke bawah, berakar. Di saat dia berakar, dia menyebar akarnya menjadi kuat, dia akan bertumbuh dan dia akan dorong batu itu pindah dan akhirnya bisa bertumbuh dengan luar biasa. Ya, ingat kata batu, bilang sebelahnya batu. Nah, nggak heran Bapak Ibu Saudara, pohon korma dan pohon bambu, pohon bulu ini bisa bertumbuh dengan luar biasa. Di tengah-tengah badai bertahan, di tengah-tengah padang gurun, dia tetap subur. Yang setuju katakan amin. Sama hal dengan kehidupan kekristenan saya dan saudara Bapak Ibu Saudara. Pilihannya adalah untuk kita bertumbuh, nggak ada cara lain selain kita berakar di dalam Tuhan. Enggak ada pilihan lain Bapak Ibu Saudara, kita harus berakar di dalam Tuhan sehingga kita bisa bertumbuh. Apa sih pengertian dari berakar? Berakar dalam kekristenan artinya adalah kita menjadi pengikut Kristus yang memiliki dasar iman yang kuat dan mendalam. Katakan iman. Ya, berakar itu berbicara tentang iman. Yang kedua, berakar artinya kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Katakan intim. Intim dan pengerti pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Yang ketiga, berakar artinya memiliki kehidupan yang taat kepada firman Tuhan. Nah, orang-orang yang berakar di dalam kekristenan artinya mereka yang memiliki iman, memiliki keintiman dan memiliki ketaatan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan jadi Kristen yang hanya di permukaan. Jangan cuman yang di permukaan, jangan cuman kepada apa yang dilihat, harus menjadi Kristen yang ada di dalam kedalaman. Karena kedalaman itu menentukan tinggi. Semakin Bapak Ibu Saudara dalam bersama-sama dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara akan semakin bertumbuh, berkembang menjadi orang-orang yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jangan bangga dengan yang di permukaan. Ya, Roma 11 ayat 18 bilang begini. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Jadi fokus kehidupan kita di dalam kekristenan adalah kita harus berakar.
bertumbuh lebih dalam lagi bersama-sama dengan Tuhan, growing deeper. Bukan hanya kelihatannya aja yang kita jaga, yang kita pelihara, yang menjadi fokus kita. Yang kelihatannya beragama Kristen, yang kelihatannya pelayan yang hebat, pengkhotbah yang hebat, WL yang hebat, pemain musik yang hebat, yang kelihatannya suka memberi, yang kelihatannya suka ke gereja, yang kelihatannya murah senyum. Bantu saya lihat kiri kanan, pada murah senyum enggak? Yang kelihatannya suka mengembalikan. Yang kelihatannya kalau ngomong luar biasa. Yang kelihatannya, tapi bukankah hari-hari ini kita ketemu dengan orang-orang yang fokusnya cuma yang di kelihatannya aja. Yang di permukaannya. Gak heran hidupnya gak bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Kolose. Dalam Kolose 2 ayat 6-7 berkata demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Berbicara tentang apa? Berakar. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat 8. Hati-hatilah. Supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Bukankah hari-hari ini Bapak Ibu Saudara ada banyak hal yang kalau kita tidak berakar Bapak Ibu Saudara, kita akan terbawa oleh arus dunia. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Kolose karena keadaan waktu itu Bapak Ibu Saudara ada budaya-budaya, ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Ada ritual-ritual yang dibangun yang tidak sesuai dengan kebenaran. Dan saya percaya pesan itu juga disampaikan dalam kehidupan saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Ada banyak orang Bapak Ibu Saudara kelihatan rajin beribadah tanpa disadari sebenarnya dia sudah mulai kehilangan iman. Kenapa? Karena dia tidak berakar di dalam Tuhan. Rajin ke gereja udah mulai ragu dengan kuasa Tuhan. Makanya dia cari kuasa yang di luar. Dia kompromi dengan hal yang di luar. Kenapa? Karena tidak berakar, tidak bertumbuh. Sekali lagi, gak ada pilihan lain. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin bertumbuh dalam kekristenan Bapak Ibu Saudara harus berakar di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang siap untuk berakar katakan amin. Udah lama jadi orang Kristen, naik level menjadi orang Kristen, mesti diingetin terus, jangan terlambat, jangan main HP. Itu gak bertumbuh. Perlu dipertanyakan apakah kita berakar di dalam Tuhan atau tidak. Kita sama-sama belajar, yang setuju katakan amin. Bantu saya bilang di sebelahnya, kita bertobat yuk. Udah lama Bapak Ibu Saudara jadi orang Kristen, bahkan melayani Bapak Ibu Saudara, gak bisa mengampuni orang lain. Pasangannya aja gak diampunin Bapak Ibu Saudara. Pernah ketemu Bapak Ibu Saudara di rumah sama dengan Tom and Jerry, tapi kalau ke acara gandeng tangan. Ke ulang tahun, ke kedukaan, jalan kaki bersama-sama kelihatan mesra. Di rumah kayak Tom and Jerry. Jangankan tidur berbalik belakang, pisah ranjang. Tapi kalau ke gereja tuh bisa duduk berdua gandengan. Wah, ketemu dengan pendeta kelihatan mesra. Kelihatannya, permukaannya bilang ada di luar sana. Ya kalau mau bertumbuh ya begini Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengenal pengajaran-pengajaran firman Tuhan dengan benar. Mengerti supaya kita bertumbuh. Udah lama ikut Tuhan diingatin untuk doa, baca firman. Gimana sih ikut Tuhan kok doamu diajarin. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Itu anak-anak. Kalau anak-anak diajarin wajar gak? Wajar. Masih anak-anak. Tapi kalau sudah bertumbuh, sudah dewasa, udah lama diingetin harus berdoa. Masalahnya di mana? Bukan dia gak tahu doa. Tahu. Tidak berakar. Siapa di sini kalau lewat kubur masih lewat pohon besar, permisi, lewat. Ada di sini. Siapa yang di sini sakit, ke dokter nggak sembuh, keluar sana cari orang yang katanya punya karunia. Aduh Pak Pendeta luar biasa, enter kawat keluar Pak. Biji-biji besi jak keluar, rambut jak keluar, haleluya. Percaya Tuhan yang dicari. Udah lama ikut Tuhan. Aduh dia pakai firman Tuhan Pak Pendeta, pakai doa lagi.
Nah, iblis juga tahu firman Tuhan. Tapi sembuh. Nah, iblis juga bisa menyembuhkan. Tidak berakar. Bilang ada di luar sana. Deng di TikTok. Udah lama ikut Kristen masih bertanya, Pak, saya udah capek membangun keluarga dengan dia. Boleh kita ganti? Ganti. Udah lama ikut jadi orang Kristen. Tanya, boleh mau ganti? Ini boleh. Bilang di sebelah, ini boleh tak ganti ngana. Yang mau kawin ada banyak. Kalau mau ganti, ganti sekarang. Ada bimbingan pranikah beberapa pasang. Boleh ganti sekarang. Kalau pemberkatan Senin boleh. Nanti mau pemberkatan kita tanya ulang. Masih dia? Dengan terlambat daripada salah. Udah ikut Kristen, tanya-tanya. Boleh gak sih ibadah di online aja Pak? Dari rumah? Iya kalau ada kondisi tertentu bisa. Tapi kalau kita bisa datang jangan jadi alasan. Yang sudah katakan amin. Dulu giliran COVID disuruh di rumah. Iya kondisinya seperti itu. Tuhan izinkan kita untuk di rumah. Sekarang udah bisa ibadah di sini. Udah dari online aja. Ya udah online. Nanti kalau pemberkatan nikah online. Kalau sakit online. Kalau mau dibaptis kita juga online. Bilang ada di luar sana. Bapak Ibu Saudara, kita jadi orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, beragama Kristen, percaya Yesus, kita nggak berakar, lama-lama iman kita bisa hilang. Kita ragu sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita belajar dari salah satu murid Yesus yang sangat viral. Saking viralnya sampai hari ini orang takut pakai DP nama. Ada di sini yang namanya Yudas. Siapa yang punya anak pengen pakai nama Yudas? Ada yang salah dengan nama Yudas? Bukan bahasa aslinya kan Yudas itu kan memuji Tuhan. Juda. Memuji Tuhan, terpujilah Tuhan. Ada yang salah enggak? Yang salah gara-gara satu orang Yudas yang dulu. Bukan Yudas yang di sini. Enggak ada kan yang nama Yudas. So itu jangan pakai Yudas. Yudas yang dulu Bapak Ibu Saudara. Ikut Tuhan kurang luar biasa apa? Melihat mujizat yang dilakukan Tuhan. Melihat kebaikan Tuhan. Toh secara CV-nya itu seorang murid yang luar biasa setia. Dia percaya Yesus sebagai Tuhan loh Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang terjadi? Dia jual Yesus. Apa yang salah? Yang salah cuma satu. Bukan dia nggak percaya Tuhan. Bukan dia pengikut. Bukan artinya dia nggak mengikut Yesus sungguh-sungguh. Tapi dia nggak berakar. Datang godaan, datang goncangan, dia jual. Nggak berakar. Bukankah hari-hari ini banyak yang nggak berakar, Bapak Ibu Saudara? Dunia semakin berat. Proses pergumulan yang kita hadapi kalau nggak berakar, berhenti, stop, selesai. Nggak tahan lagi Pak Pendeta, nggak berakar. Kecewa, habis itu kecewa marah-marah. Habis marah-marah apa? Taruh di Facebook. Saya pastikan Bapak Ibu Saudara, jangan taruh di Facebook. Facebook tidak akan menjawab doamu dan masalahmu. Jangan taruh di Instagram, cari Tuhan. Cari komunitasmu, cari family cell leader. Karena mereka orang-orang yang dipakai Tuhan. Untuk menjadi saluran berkat, perpanjangan tangan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kita bandingkan dengan siapa? Rasul Paulus Bapak Ibu Saudara. Dari pertama dia bertobat, itu begitu luar biasa, radikal Bapak Ibu Saudara. Sungguh-sungguh ikut Tuhan, firman Tuhan Bapak Ibu Saudara kalau baca dalam 2 Korintus 11 ayat 22 sampai 31 saya nggak buka. Itu diceritakan bagaimana dia itu hampir mati, di penjara, disesa, dihanati, dilempar batu, hampir tenggelam. Bertemu dengan saudara-saudara palsu, biar saudara ternyata ada yang palsu Bapak Ibu Saudara. Apalagi cuma saudara seiman, ada yang palsu juga. Mengalami kelemahan tapi dia tetap setia melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bahkan waktu dia sampaikan kepada jemaat di Kolose Bapak Ibu Saudara tentang keadaan mereka harus, keadaan terjadi dan mereka harus berakar Bapak Ibu Saudara. Dia itu lagi ada di dalam penjara di Roma. Saking dia mengakar Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah pergumulan masalahnya dia tetap muliakan nama Tuhan. Saya dan saudara kalau kita berakar, biarpun di dalam penjara keuangan, penjara kesehatan, di dalam penjara dengan hubungan suami istri, kita tetap bisa jadi berkat untuk orang lain. Kenapa? Karena kita berakar, kuat. Yang tak cabut yang akar-akal kalau ada badai. Yang setuju katakan amin. Nah, apa dampak dalam kehidupan kita kalau kita berakar dalam Tuhan? Yang pertama, orang yang berakar hidupnya selalu produktif. Katakan produktif.
Bapak Ibu Saudara, siapa yang tahu batasan umur kalau produktif itu sampai dari umur berapa sampai umur berapa? Umur berapa sampai umur berapa Bapak Ibu Saudara orang kalau produktif? Pak Santo umur berapa ya? Yang kalau produktif itu umur berapa? Sampai batasannya menurut Pak Santo? Sampai 50, selebihnya selesai. Jadi Pak Santo mau sampai umur berapa tetap produktif? 60 naik lagi, nggak mau tambah lagi Pak? Pak Fani mau sampai umur berapa Pak Fani mau produktif? 80. Oke, siapa lagi? Pak Erwin sampai umur berapa? 80 juga, selesai itu? Firman Tuhan bilang Bapak Ibu Saudara, kalau kita berakar di dalam Tuhan, sampai masa tua kita tetap produktif, berbuah, gemuk dan segar Bapak Ibu Saudara. Mau umur berapapun itu Bapak Ibu Saudara, mau sampai 80, sampai 70, sampai 100, bahkan keadaan Bapak Ibu Saudara lagi sakit, lagi lemah, lagi kekurangan. Kalau tetap berakar dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara tetap produktif. Tuhan akan pakai, kenapa? Karena kita punya akar yang jelas. Terkonek dengan sumbernya Bapak Ibu Saudara. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 bilang begini. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan, katakan ditanam, akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Yang gemuk katakan, jangan lupa gemuk dan segar. Kalau gemuk kurang segar, olahraga, jaga tumakang. Yang gemuk katakan bertobat. Tertanam di bait Tuhan. Bait Tuhan itu berbicara apa sih Bapak Ibu Saudara? Bait Tuhan itu berbicara apa? Tempat di mana Tuhan bersemayam. Berbicara tempat di mana Tuhan berdiam. Bait Tuhan juga berbicara tentang gereja lokal. Tertanamlah di gereja lokal Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara ada di Gilgal, Tuhan bawa di Gilgal dan menetapkan diri mau di Gilgal, pastikan Bapak Ibu Saudara tertanam, nggak usah pindah-pindah. Kalau Bapak Ibu Saudara ada gereja lokal, mungkin kesini lagi pasiar boleh, jalan-jalan mau belajar boleh, tapi pastikan jangan lupa rumahnya. Tetaplah tertanam gereja Bapak Ibu Saudara, tertanam berakar sehingga bisa bertumbuh. Tetapi kalau tiba-tiba Tuhan gerakan untuk di sini, tinggal lapor ke sana ke gereja sebelumnya mau pindah ke sini, kan itu kan cara Tuhan bekerja masing-masing, tidak dipaksa. Gereja Gilgal bukan yang terbaik, tetapi gereja Gilgal lagi berjalan supaya bisa lebih baik menurut kehendak Tuhan. Pilihan kita, yang pasti kita harus tertanam di dalam bait Tuhan supaya kita bertumbuh menjadi dewasa. Yang setuju katakan amin. Tertanam, jangan baru pindah satu kali, baru tertanam sebentar aja, diproses bilang mau pindah. Diketok sedikit mau pindah, gereja itu bengkel Bapak Ibu Saudara. Yang setuju katakan amin. Bengkel itu tempat untuk mereparasi dari yang rusak menjadi lebih baik. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau sampai di sini Bapak Ibu Saudara datang dengan keadaan rusak, nggak sempurna karena manusia sudah jatuh di dalam dosa Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini tetap akan diterima. Dicintai, dikasihi di dalam Tuhan. Tapi setelah Bapak Ibu Saudara datang, Bapak Ibu Saudara harus siap untuk bengkel, tempat untuk merubah sesuatu yang tidak baik menjadi lebih baik. Gereja adalah gambaran bengkel di mana saat kita datang kita tidak baik menjadi lebih baik. Diapain Bapak Ibu Saudara? Diketok. Yang kepala batu lebih kuat diketoknya. Yang suka marah-marah jadi baik hati. Yang koncudu jadi murah hati. Jangan lari. Jangan lari. Balik. Diketok lagi. Siapa yang ketok? Termasuk Pak Luhut juga ketok orang. Pendetanya juga ketok orang. Tujuannya apa? Supaya jadi rata, jadi tre. Diketok dengan apa? Dengan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang malas ke gereja berdoa jadi rajin bergereja. Diketok, dibenerin. Kadang-kadang yang ketok juga capek Bapak Ibu Saudara. Wah,
Tak bagi lebih kuat kan. Harus diketok. Nggak cukup Bapak Ibu Saudara cuman dibilang, ayo kamu bertumbuh ya, berubah ya. Saya doain supaya kamu berubah. Enggak, perlu diketok, diproses. Makanya besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Diketok supaya bisa lebih baik. Setia kamu ya sama pasangan kamu ya. Jangan suka bohong. Main HP nggak? Main HP. Gosipin orang, jangan lari. Karena kamu kemanapun juga pasti akan diketok. Gereja yang sehat Bapak Ibu Saudara pasti akan membentuk jemaatnya menjadi lebih baik. Bukan cuma ngomongin tentang berkat doang. Mau diproses, diketok. Masalahnya ada yang suka lari-lari. Akhirnya nggak bisa jadi lebih baik. Bertahan, diproses, tertanam, berakar. Bapak Ibu Saudara tempat ini berakar. Kalau lagi diproses bersyukur. Karena Tuhan lagi bekerja membentuk saya dan saudara. Nggak ada yang sempurna, pendeta juga nggak sempurna. Tapi percayalah ada gereja yang adalah kepala yang sempurna di tempat ini. Nggak usah pindah, saya nggak nakut-nakutin. Jangan pindah-pindah, tanaman dipindah-pindah aja mati kok. Izinkan dibentuk, tertanam, berakar. Supaya Anda bisa jadi lebih baik. Sobai aja Bapak Ibu Saudara masih perlu diamplas, kasihan. Oh kasihan, cukup Tuhan. Cukup, boleh pindah sel, boleh 3 kali Jo. Boleh enggak melayani? Iya tapi untuk beresin diri ya, untuk bisa lebih baik mungkin ada yang perlu diberesin. Jangan lupa melayani lagi. Anakku apa maraju, nggak melayani terlambat terus. Mengampuni, ya diamplas supaya apa? Bisa lebih baik. Bilang di sebelahnya tertanam. Nggak terlalu keras kan untuk tepuk tangan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dampaknya apa kalau kita berakar di dalam Tuhan? Kita akan semakin diperlengkapi dengan apa? Dengan perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang. Ini berbicara tentang orang-orang yang berakar. Berpegang pada apa? Berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Kalau ada orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan, ingat-ingat kasih yang kau bawa dalam doa. Ada Pak Santo, Pak Erwin, FCL yang ada. Ada hamba-hambanya, ingat-ingat pada orang. Ada orang-orang sekitar kita yang duduk menyampaikan firman, ingat-ingat pada orang. Bukan ingat-ingat DP kurang, ingat-ingat untuk bawa mereka dalam doa. Yang setuju katakan amin. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau dengar khotbah pendeta cukup keras, cukup tajam, jangan marah sama pendetanya, jangan kecewa, jangan maraju, jangan merasa tersinggung. Karena Bapak Ibu Saudara sedang mendengarkan firman Tuhan disampaikan untuk apa? Untuk dirubah hal-hal yang salah. Untuk apa? Supaya kelakuan kita dirubah. Supaya kita dididik oleh firman Tuhan. Percayalah gak ada pendeta satupun di tempat ini yang coba singgung-singgung Bapak Ibu Saudara. Meskipun tersinggung, puji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan untuk mengubah kehidupan kita. Kita diperlengkapi dengan hal-hal yang baik. Untuk siapa? Bilang untuk saya. Untuk pribadi saya. Yang datang suami istri dengar firman Tuhan. Nggak usah bilang-bilang ngana dengar. Dengar itu kok ngana. Sampai di rumah ngana nih tahu tuh firman tadi. Itu for ngana kasihan. Bukan. Buat orang. Buat orang pribadi. Yang ketiga dan yang terakhir. Kalau kita berakar dengan Tuhan hidup kita tuh tenang. Tidak hidup dalam ketakutan dan kebimbangan. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8 bilang begini Bapak Ibu Saudara. Hendaklah ia memintanya dalam iman, katakan dalam iman.
Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang, orang yang tidak berakar, sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya orang kalau nggak berakar ya akan diombang-ambingkan Bapak Ibu Saudara. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang Bapak Ibu Saudara. Hidupnya nggak tenang, bukan cuma nggak tenang Bapak Ibu Saudara, dia nggak bisa mendapatkan apa yang dia mau. Kenapa? Karena tidak dengan kesungguhan, tidak dengan iman, dia tidak sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Seharusnya Bapak Ibu Saudara di saat Bapak Ibu Saudara punya masalah, punya pergumulan, berdoa, Tuhan aku berdoa, aku sembuh. Percayalah Bapak Ibu Saudara sembuh. Kalau Bapak Ibu Saudara punya masalah dalam keluarga, konflik, Tuhan aku mau dipulihkan keluargaku. Percayalah keluarga Bapak akan disembuhkan, keluarga Bapak Ibu akan dipulihkan. Kalau lagi pergumulan perekonomian, percayalah berdoa, di saat berdoa Tuhan pulihkan perekonomian kami. Tuhan akan pulihkan perekonomian Bapak Ibu Saudara. Itu tergantung dari iman kita, percaya kita. Tapi Pak, kenapa udah lama begini-begini aja, gak ada perubahan. Gak ada tanda-tanda pasangan saya berubah. Gak ada tanda-tanda orang tua saya berubah, anak saya berubah. Tidak ada tanda-tanda nih perekonomian saya akan menjadi lebih baik. Makan semakin buruk, ini udah cukup lama. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan taruh batu yang besar. Ya mungkin Bapak Ibu Saudara merasa terhalang dengan batu itu. Itulah cara Tuhan agar Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh berakar lagi di dalam Tuhan. Ingat batu yang pertama saya bilang, pohon korma Bapak Ibu Saudara. Tuhan izinkan dia bertumbuh di bawah dengan cara apa? Harus taruh batu di atas. Bapak Ibu Saudara gak tahu apa yang sedang dialami. Ada batu-batu yang sepertinya menjadi penghalang. Tetap percaya. Percaya dengan iman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu pulihkan Bapak Ibu Saudara. Hanya Tuhan lagi bentuk dengan batu itu supaya kita bertumbuh, jangan cepat-cepat ke atas. Tuhan bilang kamu berakar dulu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Berakar, cari sumbernya. Pada waktunya batu itu kalau Bapak Ibu Saudara udah kuat, Bapak Ibu Saudara batu itu Bapak Ibu Saudara bisa tenang keluar. Dia akan dorong batu itu dan Bapak Ibu Saudara dia akan naik bertumbuh. Dan tidak ada satupun yang bisa menutup apa yang Tuhan sudah buka. Mungkin sampai hari ini gak ada tanda hal-hal yang bisa menjadi jaminan akan menjadi perubahan. Udah lama, mungkin seperti bambu. Dia perlu mengakar dulu sampai benar-benar tertanam di bawah. Mengakar sehingga dia bisa bertumbuh kuat. Masa yang akan datang semakin berat. Hari-hari ini semakin terasa. Gak mudah kita mau lewati Bapak Ibu Saudara. Kita jangan santai-santai. Kita gak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi tanda-tanda akhir zaman sudah mulai kelihatan. Keadaan tidak menjadi lebih baik. Kita jangan main-main. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Berakar dengan Tuhan. Karena dengan itu membuat kita akan kuat. Badai datang. Masalah datang. Pergumulan datang. Kita gak bisa tolak Bapak Ibu Saudara. Tapi kita bisa berakar kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan penghiburan kita. Yang membuat kita tetap kuat. Kita tetap bertahan. Kita menjadi suami-suami yang bertahan. Istri yang bertahan. Orang tua yang bertahan. Keluarga yang bertahan, kita tetap berusaha, kita bertumbuh memuliakan nama Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan. Saya udah berdiri Bapak Ibu Saudara. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sama sekali Yesus. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk benar-benar sungguh-sungguh semakin berakar di dalam Tuhan. Agar kita tetap kuat menghadapi setiap proses pergumulan kita. Kita mampu melewati apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi. Percayalah,
Di tengah-tengah kelemahan saudara, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Untuk membuat Bapak Ibu Saudara semakin bertumbuh di dalam Dia. Yang kita perlukan, kita responi firman Tuhan hari ini. Tidak sekedar menjadi pengetahuan, knowledge, tapi pulang dari tempat ini kita mau praktek firman Tuhan ini. Dan saya percaya di saat kita semakin berakar dengan Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang produktif. Di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah kekurangan, kelemahan, bahkan sakit penyakit, kita tetap produktif karena janji Tuhan ya dan amin Bapak Ibu Saudara. Saat kita berakar dengan Tuhan, kita akan semakin diperlengkapi menjadi orang-orang yang semakin lebih baik. Dunia ini butuh orang-orang yang baik, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya ada Bapak Ibu Saudara di tempat ini yang Tuhan sedang perlengkapi. Kalau kita berakar dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita hidupnya jadi tenang. Tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan karena kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, kita percaya, kita imani. Kita imani bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia mampu pulihkan Bapak Ibu Saudara, Dia mampu sembuhkan Bapak Ibu Saudara, Dia mampu memberkati Bapak Ibu Saudara. Biar firman Tuhan ini jatuh di tanah hati yang subur, membuat kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba selesai tapi aku percaya Roh Kudus tidak pernah berhenti untuk menjamah melawat seluruh jemaat yang ada. Makasih Bapa, di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Is our God, see with me how great is our God, and we see how great is our God, how great is our God. Sing with me how great is our God, and always sing how great, and always sing how great, and always sing how great is our God. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hanya nama Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Kami bersyukur buat hari yang luar biasa. Biar lewat pujian penyembah ini angkat, ini menyenangkan hati Tuhan. Biar firman Tuhan terus memperlengkapi kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu. Diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan, dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.